Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Putri Duyung merupakan makhluk mitologi yang sampai saat ini keberadaannya masih menjadi rahasia. Makhluk laut setengah ikan setengah manusia ini telah dianggap hampir ada di berbagai masyarakat di penjuru dunia. Sejarah asal-usul Putri Duyung juga muncul di berbagai tempat dengan berbagai versi yang berbeda. Beberapa versi menyebutkan jika Putri Duyung adalah makhluk yang baik, namun beberapa cerita memisahkan sebaliknya. Berikut ini adalah sejarah tentang fakta menarik Putri Duyung versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, asal-usul legenda Putri Duyung. Pertama kali legenda Putri Duyung muncul dari kawasan Syria kuno, yang diceritakan kisah seorang dewi yang bernama Atargatis, yang merasa berdosa karena telah membunuh kekasihnya yang berasal dari kalangan manusia. Atas kejadian ini, sang dewi terjun ke dalam danau dan berubah menjadi ikan. Namun hanya tubuh bagian pinggang saja sampai ujung kakinya, sementara itu tubuh bagian atas masih berwujud manusia. Yang kedua, sapi laut. Populernya cerita Putri Duyung ini beriringan dengan masa keemasan petualangan para pelaut di zaman dahulu karena laut adalah jalur transportasi waktu itu. Pada abad pertengahan, banyak dugaan kemungkinan besar Putri Duyung yang dimaksud adalah oleh pelaut zaman dahulu adalah sapi laut. Ditambah dengan cerita para laut menyaksikan Putri Duyung ini kebanyakan di waktu malam hari yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Yang ketiga, dianggap sebagai nenek moyang manusia. Ada kebudayaan yang menganggap bahwa asal-usul manusia dari makhluk mitologi ini yaitu suku Mangaya yang berada di kepulauan selatan Samudra Pasifik, beranggapan bahwa manusia dan dewa berasal dari keturunan Fatea. Fatea dalam gambaran penduduk setempat berwujud manusia setengah ikan. Namun perbedaannya, tubuh Fatea yang berwujud ikan ini hanya di bagian tubuh kirinya saja. Yang keempat, aquamarine terbentuk dari air mata Putri Duyung. Perhiasan yang terbuat dari batu aquamarine sekarang sangat diminati oleh kolektor gemstone aquamarine. Dengan warna biru muda yang cantik menjadi batu favorit di pasaran. Ada mitos yang beredar menyebutkan bahwa batu ini terbentuk dari air mata Putri Duyung. Yang kelima, putri yang dikutuk. Sebuah bukti sejarah tertulis pada lembaran perkamen budaya Assyria dari tahun 1000 sebelum Masehi. Para arkeolog menyatakan jika kala itu masyarakat Assyria percaya jika Putri Duyung awalnya adalah putri raja. Dirinya kemudian dikutuk setelah membunuh suaminya tanpa sengaja. Setelah ia membunuh suaminya sendiri, kemudian menceburkan diri ke laut. Di laut inilah wujudnya berubah menjadi setengah ikan. Bagian pinggang ke atas tetap tubuh seorang wanita dan pinggang ke bawah berbentuk layaknya ikan. Ia pun tidak terima dengan kutukan yang diberikannya, dan di setiap kapal yang berlayar di tempat tinggalnya, ia akan menenggelamkan kapal tersebut dan seluruh awak kapalnya akan dibinasakan. Yang keenam, nelayan yang dikutuk. Beralih ke Jepang, dalam kepercayaan Shinto, asal-usul Putri Duyung lebih dikaitkan kepada nelayan yang tidak menepati janjinya. Nelayan tersebut berjanji tidak akan memakan makanan yang berasal dari hewan. Namun sebaliknya, dirinya justru lebih banyak membunuh hewan untuk dimakan. Hasil dari pengingkaran inilah yang membuat sosok tubuhnya berubah menjadi seperti monster setengah ikan. Yang ketujuh, nama di berbagai negara. Cerita Putri Duyung sangat digemari oleh anak-anak karena kecantikan dan petualangan yang seru selalu dikemas dalam setiap cerita Putri Duyung. Hampir setiap kebudayaan memiliki cerita dan versi yang berbeda dengan sebutannya juga berbeda. Seperti di Eropa, sebutan untuk makhluk ini adalah siren atau melusin. Sedangkan di Jepang, Putri Duyung lebih disebut dengan Nikyo. Kawasan Afrika, makhluk ini disebut Mamiwata. Dan di Rusia, lebih dikenal dengan sebutan Rusalki atau Rusalka. Dan masih banyak lagi cerita dan nama Putri Duyung disebut dengan sebutan kebudayaan mereka masing-masing. Yang kedelapan, kisah lainnya. Selain beberapa kisah di atas, kisah tentang asal-muasal Putri Duyung juga bisa ditemukan di berbagai penjuru dunia lainnya.
Misalnya di Nusa Timur yang menghubungkan cerita Putri Duyung dengan sosok hantu wanita di pesisir laut, Cina yang menghubungkan asal-usul duyung dengan cerita kerajaan, dan ada di Eropa Barat yang menyebutkan jika Putri Duyung dulunya adalah gadis yang bunuh diri dengan terjun ke lautan. Inilah fakta tentang cerita Putri Duyung versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.